Kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi, job enlargement itu misalnya saat ini present job kita adalah melakukan manually insert and solder system gitu ya. Nah, sebelum melakukan pekerjaan ini sebenarnya kan ada step sebelum atau sesudah dari pekerjaan yang sedang kita lakukan. Enlarge job itu berarti kita dapat menambahkan pekerjaan lain. Jadi misalnya sebelumnya itu harusnya melakukan log print circuit board untuk fixture to next operation misalnya kayak gitu. Nah, jadinya sekarang yang kita lakukan adalah task 3 dan present job yang kita miliki. Atau kita dari present job ke task yang kedua. Misalnya seperti itu. Lalu kalau misalnya yang namanya job rotation, itu berarti kita akan berpindah ke divisi lain, entah departemen lain untuk melakukan pekerjaan lain. Jadi kita tukeran pekerjaan. Jadi misalnya kayak dari cabang satu ke cabang lain, atau dari departemen satu ke departemen lain, yang tentunya pekerjaannya akan berbeda daripada pekerjaan yang saat ini sudah kita tekuni. Lalu ada yang namanya job enrichment. Nah, kalau enrichment itu berarti tanda kutipnya adalah kita melakukan yang namanya penambahan pangkat, tanda kutip ya. Jadi misalnya saat ini kita sedang melakukan pekerjaannya sebagai orang yang mengerjakan ya. Nah, enrich itu bisa aja sekarang kita dinaikkan menjadi orang yang melakukan perencanaan misalnya. Jadi bukan orang yang hanya mengurus bagian pengerjaan, tetapi sekarang juga merencanakan. Atau kita bisa sekarang jadi orang yang mengontrol pekerjaan yang tadinya sudah kita lakukan. Atau misalnya kita naik pangkat, jadi misalnya sekarang itu kita baru supervisor jadi manager, atau tadinya kita staff jadi supervisor, atau bisa menurunkan juga sebenarnya. Misalnya sekarang kita jadi dari yang namanya supervisor, kita turun jadi staff, misalnya seperti itu. Lalu employee empowerment. Ya, employee empowerment ini sudah sempat kita bahas di bab 6 terkait kualitas, jadi silakan dipelajari lagi. Ada beberapa manfaat dari job expansion. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Ya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kepuasan pekerja. Jadi, dia merasa bahwa pekerjaan yang dia miliki tadinya kita letih gitu ya, pekerjaan itu lagi, jadinya ada tanda kutip angin segar untuk melakukan pekerjaan lain, sehingga nggak monoton hidupnya. Dan tentunya dengan penambahan ini diharapkan juga ada perubahan juga dari segi finansial gitu ya. Dan kepuasan kerja ini bukan hanya terkait itu aja ya. Selain itu, pekerja juga merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini dilihat oleh pihak atasan dan dihargai, misalnya seperti itu. Otomatis ini dapat meningkatkan motivasi pekerja sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Nah, ini dapat memungkinkan karyawan atau pekerja untuk menerima lebih banyak tanggung jawab. Ya, karena tadi ya, kita pekerjaan bukan hanya melakukan satu kerjaan, misalnya satu pekerjaan selama 10 tahun berturut-turut, kan tidak seperti itu. Dan ini dapat mengurangi turnover dan absensi. Tetapi di sini kita memiliki batasan dalam job expansion, di mana perusahaan membutuhkan biaya modal yang lebih tinggi karena otomatis harus memikirkan terkait finansial dan juga terkait pelatihan yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan skill dari pekerja tersebut. Dan individu itu biasanya ketika dibawa untuk menjadi lebih dari yang sudah dimiliki sekarang, itu biasanya agak sulit karena biasanya tiap individu lebih suka untuk melakukan pekerjaan yang sederhana. Nah, padahal ketika melakukan job expansion, tingkat upah akan lebih tinggi jika memiliki keterampilan yang lebih besar, ya.
Otomatis itu juga berdampak pada tadi, modal yang dibutuhkan oleh perusahaan harus lebih tinggi. Begitu pula dengan biaya pelatihan yang harus dikeluarkan. Untuk self-directed team, di sini kita akan membuat kelompok individu untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, kita membentuk semacam kelompok pertemanan di dalam tiap-tiap individu tempat kerja kita buat kelompok. Nah, kita istilahnya saling membackup satu sama lain, ya, dalam hal baik secara psikologis maupun secara pekerjaan itu sendiri, ya. Karena di dalam self-directed team ini kita dapat memberikan pemberdayaan pada karyawan terkait apa saja sih sebenarnya yang dukungan moral yang dibutuhkan oleh pekerja tersebut untuk istilahnya meningkatkan produktivitas dia di dalam pekerjaan tersebut, ya. Dan di sini tuh kita juga bisa mempelajari satu sama lain terkait sebenarnya karakteristik pekerjaan inti yang harusnya kita miliki atau kita goalkan itu apa. Dan di sini dapat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait bagaimanapun manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga perlu yang namanya interaksi sosial di dalam pekerjaan tersebut. Lalu ada yang namanya motivation dan incentive system. Jadi misalnya kita memberikan bonus, itu bisa berupa uang tunai atau saham, ya, atau bisa juga dalam bentuk bagi hasil. Jadi kita dapat tambahan penghasilan, ya, berupa keuntungan, ya, yang didistribusikan kalau kita sebut di dalam keuangan biasa dividen gitu ya, kepada pemegang saham. Nah, kali ini keuntungannya itu didistribusikan kepada karyawan. Ada juga yang namanya gain sharing. Jadi ini adalah sebuah hadiah terkait peningkatan, misalnya kita udah 3 tahun kerja di situ, diapresiasi dengan cara seperti apa gitu ya. Ada juga incentive plan berdasarkan tingkat produksi, misalnya kita dapat memecahkan target 100%, dapat meningkatkan produksi 10%, misalnya kayak gitu. Atau insentif berupa penghargaan terkait pengetahuan atau keterampilan. Ya, ini kita sebut sebagai sistem berbasis pengetahuan, di mana biasanya seperti ada ide-ide yang tercetus oleh seseorang dan dia mendapat penghargaan terkait sebagai karyawan yang inovatif, seperti itu misalnya, contohnya seperti itu. Nah, untuk desain pekerjaan kontinum, ya, ini kita bagi menjadi 2 kuadran terkait job expansion dan self-direction, ya. Untuk awalnya, pastinya orang akan lebih difokuskan pada spesialisasi. Setelah itu kita di-enlarge, ya. Oke, kemudian kita di-enrich, empowerment, kemudian kita menjadi tim tersendiri, ya. Di dalam tim ini kan kita harus bisa mensupport satu sama lain, seperti itu. Jadi harus paham terkait esensi-esensi bagaimana meningkatkan kinerja, baik itu pekerjaan tertentu, ya, ataupun terkait faktor psikologis individu. Nah, kita di sini membahas terkait ergonomi dan lingkungan kerja. Apa itu ergonomi? Ergonomi itu adalah sebuah studi terkait interaksi antara manusia dan mesin. Ya. Jadi di sini kita mau mengecek terkait bagaimana sebenarnya ketika manusia bekerja dan berinteraksi dengan mesin, apa sih sebenarnya yang harus diperhitungkan? Contohnya misalnya terkait lingkungan pekerjaan, penerangan, ya, seperti gambar yang ada di depan sini, ya. Penerangan itu ada tingkatan pencahayaannya, ya. Biasanya semakin terang, ini kalau kalian lihat 500 dan di atas 500, ya. Misalnya kalian pergi ke ruang operasi itu, atau kalian pergi ke dokter gigi aja. Pergi ke dokter gigi itu kan dia suka memasang lagi lampu yang cahaya sangat terang. Itu biasanya memang dibutuhkan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat detail. Ya, misalnya seperti di laboratorium gitu. Misalnya contoh kita melihat semacam
bakteri yang ada di dalam mikroskop, seperti itu contohnya, ya. Semakin rendah penerangannya itu biasa digunakan untuk lokasi yang tidak membutuhkan pekerjaan yang mendetail. Misal seperti kalian di gudang, ya, cuman untuk menaruh barang, misal seperti itu. Ada studi khusus terkait sebenarnya untuk di kantor itu secara normal, ya. Secara normal berapa sih pencahayaannya? Biasa 75 sampai 100. Lalu terkait kebisingan itu juga ada. Ya, udah ada studinya. Ketika kita menerima kebisingan di atas 70, itu biasanya kita udah harus menggunakan yang namanya ear protection untuk melindungi telinga kita, gendang telinga kita. Jika kita tidak menggunakannya, semakin lama itu gendang telinga akan semakin sakit, sehingga ada istilahnya gendang telinganya pecah kalau mendengar kebisingan yang sangat tinggi, ya. Terkait suhu juga, misalnya ketika kita ada di pekerjaan proyek, itu kan otomatis suhunya itu panas. Kalau panas gerah, udah tahu ya psikologi manusia, itu berarti apa yang akan terjadi, ya. Pasti kita akan merasa yang namanya lelah, nggak bisa kerjanya berat-berat, misalnya contoh seperti itu. Makanya misalnya dikasih yang namanya helm, ya, setidaknya sama vest, biar setidaknya kalau panas banget, ya, biasa overheat itu kan terjadi ketika muncul di kepala dulu, ya. Jadi untuk melindungi dulu kepala kita biar nggak overheat, kemudian jangan sampai tubuh kita terpapar panas yang terlalu tinggi, sehingga dikasih semacam tanda kutip jaket gitu, ya. Salah contohnya itu, atau untuk lokasi pekerjaan dengan suhu yang tinggi, itu biasa seperti misalnya kalian di laboratorium, itu kan apalagi laboratorium khusus yang wajib kita itu dingin gitu, ya, dingin. Kalian bisa mencoba menggunakan yang namanya jas lab gitu, ya. Jas lab itu sebenarnya kan meskipun kelihatan simple tapi itu hangat, ya, untuk memastikan bahwa si orang-orang yang bekerja di lab itu tidak kedinginan. Kemudian pasti ada juga studi mengenai terkait berapa tebalnya, apa bahan tertentu yang harus digunakan, itu ada. Lalu kelembapannya juga terkait juga itu, ya. Apalagi untuk menaruh barang-barang tertentu yang sangat rentan terkena jamur dan sebagainya. Ilmu ergonomi itu sebenarnya bukan hanya terkait ini saja. Misalnya kalian duduk, ya, kalian duduk di kursi, itu kursi juga dirancang. Kursi untuk orang Asia dengan orang Eropa otomatis akan berbeda karena tinggi badan. Misalnya ketika kalian beli botol minum, gitu ya, beli botol minum. Ada beberapa botol minum yang dirancang sebagaimana rupa agar tidak jatuh. Misalnya ketika dipegang tidak slip. Yaitu salah satu contoh ilmu ergonomi. Nah, hal-hal seperti itu juga yang akan dimasukkan ke dalam tempat kerja kita. Misalnya alatnya, gimana bentuk alat yang harus digunakan agar aman, bagaimana kita harus memahami safety, ini lebih terkait ke safety-nya juga, bagaimana biar orang kalau misalnya kerja 1 kali 24 jam misalnya di depan komputer atau di depan layar itu matanya atau lehernya tidak sakit, itu ada seperti itu. Nah, kemudian kita ada beberapa metode yang kita bisa gunakan untuk menganalisis si pekerjaan tersebut yang sudah kita desain. Kalau kita mau menganalisis pergerakan individu atau material, kita bisa menggunakan flow diagram ataupun menggunakan proses chart. Jika kita mau menganalisis aktivitas-aktivitas manusia, mesin, dan kru-krunya, kita bisa menggunakan activity chart. Jika kita menggunakan gerakan tubuh, kita bisa menggunakan operation chart. Nah, untuk flow diagram itu kalau tanda kutip kita bisa menggunakan semacam flow chart, ya, cuman dalam bentuk gambar yang terdapat gitu, ya. Misalnya kayak
barang itu dikirim dari press machine ke storage bin, kemudian ke mesin 1, ada yang dari mesin 1 ke mesin 2, ada dari mesin 1 langsung 3, seperti itu. Itu flow diagram. Jadi pergerakan individu atau material. Kalau gambar yang ini contohnya